Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengarkan dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah mana yang dijauhi, mana yang dikejar. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu Saudaraku, hidup orang percaya adalah satu arena pertandingan iman. Karena itu kita harus berjuang sedemikian rupa supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik sampai garis akhir. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya di bumi. Artinya hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dengan mempraktikkan firman Tuhan dan bersikap tegas terhadap dosa, sehingga kehidupan kita tidak bercacat dan tidak bercela. Hal-hal apa saja yang harus orang percaya lakukan untuk memenuhi panggilan Tuhan? Kita harus menjauhi keinginan-keinginan daging atau duniawi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Rasul Paulus juga menasihatkan Timotius agar mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak terfokus kepada materi atau hal-hal yang fana. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang menjadi silau dengan kemewahan dunia ini, sehingga yang mereka pikirkan hanyalah uang dan harta kekayaan saja. Hal inilah yang akhirnya membuat orang menjadi tamak dan egois. Saudaraku, agar panggilan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, maka kita harus mengejar perkara-perkara rohani sedemikian rupa. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mengejar perkara-perkara rohani itu sama artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga.
karena hidup kekristenan adalah arena perlombaan iman. Maka kita harus berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh, karena tantangan yang ada di depan kita semakin hari semakin berat. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Mulai hari ini kami mau mengejar perkara-perkara rohani. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk beribadah kepada Tuhan dan memiliki hati yang mengasihi, setia, sabar, dan kelembutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.